Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkira al-ifadata wal istifada wal hassa ala tamshi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair wa tawajjina wa mardawatih wa qurbi wa sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi al-misair as-salihin fi ad-darin fi kitabih at-tibyan fi adabi hamalatul Quran al-anqal. Faslun ay hadha faslun, adapun ini itu sebuah pasal. Wa yambagi, dan seyogyanya, semestinya, an la yata'adama, hendaknya jangan merasa sombong siapa al-muallim atau guru aja, alal muta'allimina, atas orang-orang yang belajar, atau atas para murid, atas beberapa murid, beberapa jim, singkatannya jim, atas beberapa murid. Hendaknya seorang guru itu jangan merasa lebih mulia daripada muridnya. Tidak boleh. Guru tidak ada murid, tidak bisa ngajar. Mau saya tidak ada murid, bisa ngajar apa? Tidak bisa. Makanya guru bisa ngajar kalau ada muridnya. Kalau nggak ada murid nggak bisa ngajar. Oleh karena itu guru janganlah menyombongi muridnya. Bahkan ada seorang ulama, guru saya di Mekah itu, ketika beliau ngajar, beliau mengatakan, fil hakikati, dalam hakikatnya, kalian adalah guru-guru saya. Kita murid-muridnya itu dibilangin seperti itu. Hakikatnya kalian adalah guru-guru saya. Karena apa? Tanpa kalian saya tidak mungkin bisa kitab. Jadi saya, walaupun di depan, saya adalah murid kalian. Kalian adalah guru saya. Nah, ini mungkin karena tawaduk beliau. Bal yulina lahum wa yatawadu'a lahum. Bal yulina, akan tetapi hendaknya bersikap lembut. Halaman 32. Faslun, bahwa bal yulina, akan tetapi hendaknya bersikap lembut siapa guru. Halaman 32 bawah. Lahum, kepada al-muta'allimin. Akan tetapi hendaknya seorang guru itu bersikap lembut kepada para pelajar, para murid-muridnya itu. Wa yatawadu'a, dan bertawaduk siapa guru, lahum, kepada al-muta'allimin. Hendaknya guru itu sopan kepada murid-muridnya. Monggo mas, mari mas. Karena apa? Ketika guru itu bisa memberikan contoh kesopanan, adab kepada muridnya, niscaya muridnya akan punya adab. Makanya saya itu ketika nikah, istri saya itu saya ajak ngobrol dengan bahasa Jawa yang sangat lembut, bahasa Jawa halus. Sampai istri saya itu tanya,
kenapa sampean bicara dengan menggunakan bahasa yang sangat sopan kepada saya, sedangkan saya adalah istri panjenengan. Ya, kita biasakan bahasa seperti ini agar nanti ketika kita punya anak terbiasa mendengarkan dengan bahasa yang halus, lembut dan sopan. Maka itu akan menjadi bahasa dari anak-anak kita. Mestinya seorang guru itu janganlah menyombongi muridnya, karena apa arti seorang guru kalau tidak ada muridnya, tidak bisa ngajar. Terus guru juga harus bersikap lembut dan tawadhu kepada murid-muridnya. Faqad jaa fit tawadhu'i li ahadin nasi asya'u katsiratan ma'rufatan. Faqad jaa, maka sungguh telah datang fit tawadhu'i, dalam membahas tawadhu, li ahadin nasi, pada beberapa perorangan, apa asya'u, beberapa hal, katsiratun yang banyak, ma'rufatun yang telah diketahui, artinya sudah masyhur lah. Kenapa seorang guru itu harus sopan kepada muridnya? Fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi. Fa kaifa, lalu bagaimana, bihaula'i, dengan mereka, al-muta'allimin, alladzina, yaitu orang-orang, hum, yang mereka, alladzina itu, hum, yang mereka itu, bimanzilati auladihi, dalam kedudukan anak-anaknya guru. Murid-murid itu seperti anak. Makanya ngeten gini. Kalau kita, saya dan sampean kan sama ya, bukan Gus, bukan anak-anak kiai, bukan anak-anak kiai. Kalau kita itu tidak punya nasab dari gen kiai, maka untuk mencapai derajat seperti para kiai dengan jalur darah mustahil. Kan mustahil, karena kita bukan terah kiai, bukan terah ulama, tapi kita bisa seperti beliau-beliau dengan mengambil gen keilmuan. Yang hal itu diturunkan oleh beliau-beliau melalui pengajian-pengajian itu. Kan gini, silsilah itu ada dua, ada silsilah nasab, ada silsilah ilmu. Yang kita ambil silsilah ilmu, silsilah ilmu. Makanya saya sendiri anak petani, anak wong macul, anak wong macul. Kenapa bisa merasakan senikmat ini dalam masalah ilmu? Karena saya mengambil ilmu dari guru-guru saya. Mengambil ilmu dari guru-guru saya, dari guru-guru itu, maka guru-guru itu menyampaikan kepada kami tentang prinsip beliau dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, prinsip hidup dan lain sebagainya. Sehingga apa yang beliau perbuat, yang beliau yakini, yang beliau ketahui diturunkan kepada kami. Maka prinsip-prinsip itu turun kepada kami, para murid. Makanya kata seperti nopo. Contoh kayak Gus Baha banyak mengadopsi dari pemikiran Mbah Maimun. Gus Baha terbentuk karena dawuh-dawuhnya Mbah Maimun. Mbah Maimun bagaimana? Ya, kalau Mbah Maimun mendidik, jadinya seperti Gus Baha itu. Berarti Gus Baha itu adalah prinsipnya Mbah Maimun. Gampangannya ngoten. Maka dengan hal itu, apa yang dicapai guru juga akan dicapai oleh muridnya.
Ketika gurunya itu menjadi seorang ulama karena keilmuan dan prinsipnya, maka murid-muridnya sing anut gitu, akan mencapai hal seperti itu juga. Andai kata guru itu punya rasa hasut kepada muridnya, maka murid-muridnya nggak akan diajari. Kok enak kamu nanti dapat kedudukan seperti itu? Saya nggak usah ngajari kamu, ngajari anak-anak saya saja. Biar anak-anak saya yang menjadi orang seperti itu. Tapi guru enggak. Murid itu seperti anak. Makanya guru sangat cemburu sekali ketika muridnya itu diajak nakal, diajak nggak ngaji, diajak gini. Itu sangat emosi sekali. Dia itu anak saya. Dia itu murid saya. Dia itu masa depan saya dalam mengajarkan ilmu agama. Kenapa kamu jerumuskan? Fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi. Lalu bagaimana dengan mereka yang mereka itu adalah di posisi anak-anak di guru tersebut? Ma hum alaihi minal istighal bil Quran. Ma'ama bersamaan dengan sesuatu. Hum yang mereka itu alaihi menetapi atas sesuatu tersebut. Minal istighali dari berupa kesibukan bil Qur'ani dengan Al-Quran. Karena mereka murid-murid itu melakukan hal-hal sebagaimana sibuk membaca Al-Quran. Kenapa kita harus gini ya? Kenapa kita harus sopan kepada murid-murid? Murid-murid itu orang mulia. Sekarang saya mencari orang yang baca Quran, sopo. Yang banyak pegang HP, mijeti HP. Untuk yang sing baca Quran itu sangat jarang. Mereka baca Quran berarti sangat mulia. Mereka menghafal Quran berarti mereka orang mulia. Mereka baca Quran berarti mereka membaca kitab Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Maka selayaknya bagi kita memuliakan murid-murid tersebut. Karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang murid dia rela meninggalkan orang tuanya. Dia rela meninggalkan ayahnya. Demi berangkat menuju kita. Memasrahkan urusan akidahnya kepada kita. Semuanya ditinggal terus menuju kita. Masa nggak kita sambut? Andai kata murid-murid itu sakit, mestinya kita juga merasa dia itu murid saya, dia itu anak saya, dia yang meneruskan perjuangan saya. Makanya dulu wonten anak pondok sakit, sama kiainya itu dibuatkan susu, buatkan apa, diantarkan ke kamar, bawakan makanan. Karena apa? Dieman-eman murid ini, sangat disayangi. Ma'ama bersamaan dengan sesuatu. Lahum bagi mereka para al-muta'alimin alaihi atas sesuatu tersebut min haqqis suhbati berupa haknya berteman. Yang nomor dua, kenapa kita harus memuliakan murid-murid itu? Karena ada sesuatu yang ada dalam diri mereka, yaitu hak sebagai teman. Makanya tadi siapa murid itu? Murid itu adalah sahabatnya guru, temannya. Sama lihat Mbah Said. Mbah Said itu sering kalau mau memberikan taujiat pengarahan kepada murid-murid santri-santri Pondok Mus Sarang, teman-temanku yang saya cintai, teman-temanku, murid-muridku yang teman-teman yang saya muliakan, teman-teman yang saya sayang. Karena apa? Murid itu dianggap teman belajar. Semua prinsipnya sama. Makanya murid-muridnya Imam Syafi'i disebut Ashabus Syafi'i. Pengikutnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i atau sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Rasulullah punya murid. Murid Rasul disebut sahabat. Makanya di antara orang-orang sekarang
di antara orang-orang. Yang berteman dengan siapa? Dengan saya siapa? Ya sampai apa yang saya makan, sampai juga merasakan. Ketika saya bangun, sampai juga ikut bangun. Ketika sampai bangun sholat subuh, saya juga bangun subuh. Ketika saya wiritan, sampai juga wiritan. Sampai selalu menemani hari-hari saya. Maka sampai adalah sahabat saya. Dan seseorang ketika berteman, itu harus bisa memuliakan, menghormati. Jangan hanya mengambil manfaat dari teman. Contoh nih. Punya muridnya nggak pernah diajari ngaji, diajak ro'an, terus kerja bakti terus. Tidak diperhatikan dalam keagamaannya, dalam keilmuannya. Ini nggak salah. Sano, kasihan. Kasihan ini. Makanya kiai saya nggih Mbah Ma'ruf niku adik Mbah Maimun niku. Ketika ada anak-anak dalam banyak yang ikut dalam beliau, ada yang netep di sawah, ada yang jaga koperasi macam-macam, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang bagian nyuci. Itu dibuatkan sekolah sendiri buat anak dalam. Anak-anak nanti teman-teman yang ikut dalam sini buatkan ngaji. Sama selesainya kegiatan pondok jam berapa? Jam 9 apa gitu. Ya udah, buatkan pelajaran ngaji jam 9 malam. Terus kula niku teng sawah. Dari pondok ke selatan sawah dekat makam Mbah Maimun Zubair, Mbah Zubair, itu dibuatkan sekolahan khusus anak dalam, ngaji nahwu, ngaji sorob, ngaji seperti anak sekolahan itu. Nanti yang ngajar dijadwal saya, terus teman saya itu dijadwal, karena kita juga harus memperhatikan mereka. Jangan hanya diambil, dirampas tenaganya saja, nggak diajari ilmu agama. Terus giliran pulang nggak dapat apa-apa, dapat khidmah saja. Sanoni. Malahum alaihi min haqqis subah. Karena murid ini memiliki hak sebagai teman, harus dihormati, dimuliakan, difikirkan. Wa taraddidihim, dan bolak-baliknya al-muta'allimin ilaihi, kepada guru. Karena seorang murid itu juga dia sering datang kepada guru tersebut. Orang datang kepada kita, ya harus kita muliakan. Makanya kalau ngaji teng Mekah, teng Sayyid Hamid Al-Kaf. Saya ngaji di Mekah ini termasuk teng Sayyid Hamid Al-Kaf. Setiap habis ngaji dibuatkan jajan. Ngaji mulai jam 8 sampai jam setengah 11. Kitab Fathul Wahab, kitab Musalsal. Habis ngaji, kadang pembantu beliau ini dibuatkan OT-OT. OT-OT itu makan itu spesial. Wah, sudah lama nggak merasakan menu-menu Indonesia, terus tiba-tiba dibuatkan semerap OT-OT ini, Pak Wan, OT-OT. Oh, spesial. Buatkan apa, terus kasih minum teh panas, manis. Dikasih nikmat. Terus kasih minum. Setelah itu selesai doa, pulang mboten pulang ke pondok, pindah ngaji lagi teng Said Abbas. Said Abbas niku adik Said Muhammad, ngaji mulai jam 10 sampai jam 2. Jam 10, 11, 12, 1, 2. Ini 3 jam. Ngajar sendiri, langsung sekali duduk 3 jam. 3 kitab. Habis ngaji jam 2 disuruh makan. Karena kita datang mondar-mandir dari Rubat, dari pondok ke guru-guru itu, kita dalam rangka mengambil ilmu. Maka kita juga dimuliakan oleh guru-guru kita, dikasih makan, kasih jajan, kasih senang. Waqaja, dan sungguh telah datang anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Qala, telah bersabda siapa Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh telah datang sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, linu, bersikap lembutlah kalian semua,
liman kepada orang, tu'allimuna yang kalian ajari. Gini juga kalau pakai prinsip ini, ketika punya murid nakal, mestinya kita sebagai guru marah nopo kasihan, mangkel nopo sakno, sing kata nek di murid nakal nopo mangkel marah. Terus ketika mukulnya itu atas nama mendidik apa dendam? Dendam. Makanya dijak gelem. Salah sapa ngoten. Saya punya guru di Sarang. Punya guru di Sarang. Masya Allah, perhatiannya luar biasa. Ke murid-murid luar biasa. Itu di kelas ada anak tidak bisa baca. Kampleng. Tidak balas tidak nopo. Padahal lari nggih jaduk, nggih wiritane kuat, nggih sakti. Di kampleng guru-guru betul balas. Ini guru saya punya pengasihan apa? Punya jimat opo kok gak dibalas sampai muridnya? Karena apa? Beliau mukulnya tulus atas nama mendidik, bukan dendam. Itu pengaruh. Nah kadang ada anak-anak nakal ya, ada anak nakal ya. Sempat ya ini berpikiran gitu juga. Kalau ada anak nakal jangan diboyong. Memang pondok itu tempat mendidik anak-anak nakal biar tidak nakal. Beda prinsip. Biasanya kan ya, biasanya pondok itu kadang tidak mau ribet. Kalau mau tertib ya udah menurut sini, nggak mau keluar. Padahal pondok itu tempat mendidik. Nah, lalu mondok di macam-macam. Ada yang mondok niku memang benar-benar pengen mondok dapat ilmu. Ada yang wong tuane niku wis angkat tangan mendidik. Liwat nyaut PT, nyorong nopo. Waktu ini gregeter wis dek pondok ae. Seperti tempat rehabilitasi. Ya, jadi ini penjara suci. Linu liman tu'allimuna, bersikap lembutlah kalian terhadap orang yang kalian ajari. Waliman, dan kepada orang tata'allamuna yang kalian belajar, minhu dari man, bersikap lembutlah kepada murid-murid kalian dan bersikap lembutlah kepada guru-guru kalian. Masya Allah, makanya ini hubungan guru kalau murid itu lebih dari orang tua. Saya sendiri ketika di Mekah itu, ketika telepon sama orang tua itu biasa. Cerita yang enak-enak, anu ya habis gini ya, bagus gini. Tapi ketika telepon guru saya, langsung nangis gak bisa bicara. Telepon adik Mbak Maimun itu Mbak Ma'ruf, ketika telepon, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sehat, nangis semua. Sampai setengah jam. Jadi wong nangis gitu, dia metu umbelin apa. Mungkin saya tidak tahu perasaan beliau, dikira saya tidak kerasan atau gimana. Tapi sebenarnya nangis beliau itu bukan karena tidak kerasan, karena rindu diseneni guru. Rindu diseneni, karena di Mekah itu yang pondok kula nggih, pondok Rubat Jawa niku bebas. Sing sergep nggih dadi, sing gak sergep nggih turu-turu nggih saged. Sing nyambut gawe tok nggih. Nah, kita ingat ketika waktu di pondok, dalam pangkuan kiai guru kita ini nek keliru di kalau punyai di seneni. Nah, ketika kita hidup sendiri terpaksa harus mandiri nih, rindu dengan orang-orang yang perhatian kepada kita yang luar biasa. Ini nangis, berpun nangis. Nah, sampai sekarang rindu, kangen. Terus gini juga, karena kita niku ketika masih kecil pikiran kita belum bisa mikir,
Jadi yang ada kenangan dengan orang tua ini paling dulinan, tuku jajan, nang pasar malam kan. Kurang ada kenangan tentang pemikiran dan keilmuan. Giliran kita baru bisa mikir, SMP, balik, kita hidup sama guru. Di sana kita dikasih banyak ilmu. Maka kita akan banyak kenangan dengan guru tersebut. Dan ilmu ini akan menjadi teman hidup kita. Oh, dulu apa bilang gini, dulu apa bilang gini, dulu apa bilang gini. Jadi yang membimbing langkah-langkah kita itu nasihat dari guru-guru itu. Jadi lebih banyak kenangan dengan guru daripada orang tua. Nah, dengan hal ini seorang guru sangat sayang kepada muridnya. Dengan hal ini seorang murid sangat memuliakan gurunya. Jadi tali ikatannya sangat kuat. Saya sendiri ngingetin tentang guru kula nggih. Setiap nopo Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nah, kemarin aku ngipi sira kula digepuk Al-Qur'an kali Mbah Said. Piye? Aku gepuk iku gak mangkel lah, aku gepuk iki ben tambah semangat. Digepuk Al-Qur'an. Dalam mimpi saya niku maghrib saya belum mandi. Anak-anak wis siap-siap jamaah maghrib, kula belum mandi, masuk dalam napa khidmah napa-napa. Konangan Mbah Said. Kok turun ngatus? Kene. Orang ngaten. Gepuk kali Al-Qur'an sira. Aku gepuk gak mangkel lah, aku ben tambah sergep. Ini hubungan sama guru itu luar biasa. Kalau guru-guru sudah meninggal kadang isyarat-isyarat lewat mimpi. Sing kula sering ceritakan atas Mbak Maimun, adik Mbak Maimun punya guru, punya Halimah. Ketika bangun duit entek datang ke mimpi di sawah, dilihat. Kenapa guru itu sangat memperhatikan kita ketika kita sudah boyong? Karena kita ini menyebarkan ilmunya guru. Kan ngeten nggih. Guru itu dia rela nggak kemana-mana demi nunggu muridnya. Dia rela nggak nemani istrinya demi menemani murid-muridnya. Walaupun nggak ada uangnya. Kan ngeten. Saya sendiri melihat guru-guru saya kata Mbah Said, Mbah Ma'ruf, ya mulang sing ngaji-ngaji ekstra, kan nggak dapat bayaran sama sekali. Bayar pondok opo receh sekali. Guru-guru kita itu secara maksimal menemani kita, ngajari kita tanpa mendapatkan apa-apa. Berarti beliau banyak berkorban, direwangi tidak kerja, menemani kita. Betapa senangnya beliau-beliau ketika kita menyebarkan ilmu yang mereka ajarkan. Makanya kita dapatkan nadroh, kita dapatkan pandangan khusus, kita mendapatkan perhatian dari guru-guru itu, walaupun dari jauh. Itu ngoten. Apalagi zaman katakanlah guru zaman dengar, oh saat ini dakwah teng mriku teng Kalimantan, ngajar ndamel Madin, mulang Al-Qur'an ngeten-ngeten. Wah. Kalau dengar piyambak Kiai kula niku sangat bangga. Salah satu murid niku ngajar di NTT, Nusa Tenggara Timur. Pas ditelepon Kiai kula diangkat kakak niku adik nembe mucal ngaos. Adik saya, maaf Kiai, adik nggak bisa ngangkat, sedang ngajar ngaji. Beri bismillah. Masya Allah, saya punya murid yang ngajar di luar Jawa, di Nusa Tenggara Timur. Akhirnya kirimi kitab tenggariku. Tak pakai no kitab, gaya Madin gitu. Wa an Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu qala yang bagi lil alim ay yad'at turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi ta'ala. Aneh nih, ekstrim nih. Wa an Ayyub dan diriwayatkan dari Ayyub As-Sukhtiyani, ini mungkin kinayah, artinya bahasa sindiran. Rahimahullahu ta'ala, qala berkata siapa Ayyub As-Sukhtiyani,
yang bagi hendaknya lil alimi bagi orang yang alim ayyadoa agar meletakkan siapa alim at-turaba pada tanah ala ru'sihi atas kepalanya. Mestinya seorang alim ulama itu kepalanya dikasih tanah biar tidak sombong. Tawadu'an karena tawadu lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sampean nih andai kata nanti sampean jadi orang yang sangat alim. Ketemu berandal sekalipun jangan merasa sombong. Jangan merasa sombong. Katakanlah preman yes, disopani. Mungkin dengan akhlak seperti ini mereka akan tertarik ingin ngaji. Paling tidak dakwah kita dengan doa, didoakan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.